Halo semuanya, selamat datang kembali dalam channel Randy Emperor aka Akyong di sini selalu menemani Anda. Sesuai dengan janji, gue bakal bikin konten podcast tentang kejadian horor yang gue alamin selama petualangan challenge Home Pimpa tidak bawa apa-apa ke Bali, teman-teman ya. Jadi sesuai dengan janji, ternyata di sana tempat villa yang kita tempati itu lumayan serem, lumayan angker lah kalau kita bilang lumayan angker. Jadi gue mau ceritain secara lanjut di dalam konten case horror ini, teman-teman. Dan tentu saja sebelum kita mulai menonton, sebelum gue mulai bercerita, tentu saja jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan di komen. Dan juga bagi kalian yang pengen support, Akyong merchandise versi kedua udah keluar, udah rilis. Bajunya berupa jersey dengan banyak ini bajunya bagus banget, printingnya juga bagus banget. Jadi bagi kalian yang ingin mempunyai baju-baju seperti ini untuk lebaran, kalian bisa beli. Linknya saya taruh di bawah, nanti link Tokopedia. Kalian tinggal cari aja Randy Emperor _shop di Tokopedia. Oke teman-teman, kalian bisa beli di sana. Pokoknya nggak akan nyesal beli baju ini, teman-teman ya. Bisa dipakai olahraga, bisa dipakai buat jalan-jalan. Pokoknya kelihatan bagus banget. Oke teman-teman, gua akan mulai dengan cerita gua. Jadi nanti gua akan mulai sertakan juga gambar-gambarnya. Nanti kalau misalnya ini gua kalau nggak inget mohon maaf. Tapi kalau ingat gue akan sertakan gambarnya. Jadi kalau kalian yang nonton vlog kita, 3 vlog yang sudah gue upload selama 3 hari belakangan ini, kalian sudah secara garis besar kalian udah tahu lah bentuknya seperti apa villanya ya. Ada kolam renang di depannya dan ada meja di sana di depannya, baru masuk ke dalam ruangan. Dan gue sama Bambang itu tidur di lantai 2, teman-teman ya. Nah jadi ini kengerian yang pertama gue alamin adalah gue memang punya indera. Jadi pada saat gue masuk ke dalam villa itu sudah mulai ada aroma merindingnya. Tapi anak-anak lain gak mau cerita. Cuman pas gue masuk tuh gue udah langsung, maka kalau kalian lihat dari vlog gue, perhatiin deh. Begitu gue naik ke lantai 2-nya, gue langsung bilang permisi. Permisi. Karena paling penting bagi kita adalah kita masuk ke tempat orang, kita menyampaikan permisi ya. Karena kita numpang, teman-teman ya. Gue kalau kalian perhatiin tuh dari awal, sebelum dikasih tahu sama anak-anak, sebelum ada pengalaman horor apapun, begitu baru sampai vlog gue edisi pertama, coba kalian lihat pas gue naik tangga, gue udah ngomong permisi, karena gue udah merasa nggak enak, teman-teman ya. Nah, jadi cerita ini dimulai pada ini yang pertama kali yang dialamin adalah mulai dari ceritanya Bambang, teman-teman ya. Jadi gue tidur sama Bambang. Nah Bambang tuh mulai dari dia bangun sekitar jam 5:30 itu, kebangun dengan mata yang mulai menyipit. Dia ngelihat ada kepala terbang di jendela, teman-teman ya. Jadi karena kita tidur, depan kita jendela. Nah di jendela itu kita nggak tutup awalnya, jadi ada tirainya tapi nggak kita tutup. Di situ Bambang ngelihat, dia bilang, Kyong, gue ngelihat ada kepala terbang deh. Kalian tahu kan maksudnya apa itu? Yaitu yang nama huruf depannya P, belakangnya G ya, yang kepala terbang itu. Nah gue bilang udah nggak apa-apa, itu cuma orang yang ini ilmu saja, nggak usah diusik, biarin aja. Kita penting kita cuma numpang saja di sini ya. Nah kita udah mulai cuekin tuh. Nah malam keduanya itu gua sama Bambang sama Matthew ya, Bapak Ahmad Priyadi yang sudah kamu lihat juga di konten saya, ada di konten vlog. Yang mana sih Matthew itu orangnya yang pakai baju warna putih biasanya, yang nggak pakai baju juga. Itu manajernya Arab ya. Jadi kita duduk bertiga sekitar pukul, kita ngobrol-ngobrol seperti biasa. Memang sudah subuh ya, sudah sekitar kita ngobrol dari jam 3 pagi sampai pukul 4:30. Nah pada pukul 4:30 tuh lagi asik-asiknya ngobrol gua Bambang. Jadi posisinya itu gua di sini, Matthew di seberang gua, dan Bambang di kiri sini. Nah di kanan sini itu ada pintu yang menuju tangga itu, teman-teman. Nah di samping kita itu ada lampu yang buat nyinarin depan dari tempat terasnya. Jadi depan teras sana tuh kamar gua di sana. Ini teras, ini lampu. Nah, terus kita bertiga mendengar nggak ada suara, karena kan lantainya kayu ya, guys ya. Lantai kayu itu kalau orang jalan tuh kedengaran, teman-teman. Nah, pas kita lagi jam 4:30 itu tiba-tiba bunyi saklar itu dengan jelas kita dengar, teman-teman. Cetek, dipencet, cetek. Tapi nggak ada langkah kaki, teman-teman. Mati lampunya. Tiba-tiba lampu tempat kita nongkrong tuh mati, teman-teman ya. Dan Bambang dia ngomong, katanya dia ngelihat ada orang bayangan hitam masuk. Dia kira itu si Under, teman-teman ya. Dia kira tuh yang sekamar sama si Matt masuk ke dalam.
Dan kita berpikir positif aja, oh mungkin si Under yang matiin gitu ya. Dan akhirnya pun kita bilang udah bubar tidur. Nah, pas kita udah tidur, besok paginya kita tanya sama si Under, lu matiin lampu nggak? Enggak. Lalu siapa yang matiin? Ya udah kita udah mulai, ya udahlah, kita udah tau lah tuh siapa yang matiin guys ya. Nah itu kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga teman-teman, dialamin oleh si Matt. Jadi kan seperti biasa selama kita di villa itu kita nongkrong itu selalu sampai subuh teman-teman ya, sampai matahari bersinar lagi. Nah si Matt waktu itu mau masuk ke kamar, dia tuh ngerasa nggak nyaman karena dari ke tempat tidur tuh langsung ngeliat jendela yang gede gitu guys ya. Kan kalau malam gelap hitam-hitam gitu kan, hutan gitu ya guys ya, banyak tanaman. Dia nutup tirai teman-teman. Dia udah mulai ngomel, dia bilang ini si Under kenapa tidur buka-buka tirai gitu ya. Besok paginya dia bangun, dia tanya lagi sama si Under, lu tidur ngapain buka-buka tirai? Hah? Gua inget sebelum gua tidur gua doa katanya. Abis itu gua masih lihat tirai di depan tuh ditutup, nggak ada yang buka tirai. Lalu siapa yang buka tirainya? Aneh, udah 3 kali teman-teman, keanehan. Udah mulai aneh nih ya. Nah, keanehan yang berikutnya adalah ini yang dialamin oleh banyak orang teman-teman ya. Jadi suatu 2 malam sebelum kita pulang, kita duduk di meja yang di bawah dekat kolam renang, yang meja yang panjang itu. Kita duduk di sana, ada berapa orang? Ada gua, Under, ada Matt, ada temennya 1, ada Jod, ada Grace, ada si Kenny, ber-7 lebih kurang teman-teman. Ada Bambang, ber-8 teman-teman. Kita duduk di sana pukul 3 pagi, kita ngobrol-ngobrol seperti biasa mau sampai subuh. Entah kenapa pembicaraan kita pertama Grace juga punya indera, jadi dia bilang dia ngomong ke Kenny, hati-hati di belakang lagi ada yang main air. Udah mulai merinding tuh. Entah kenapa pembicaraan kita mulai berubah menjadi arah mistis teman-teman ya. Nah pas ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba temennya Matt yang duduk di paling kanan di ujung sana, cewek. Dia tuh nggak penakut teman-teman, tapi dia tiba-tiba ngomong kok ada yang mulai berisik di sebelah, kayak gesek-gesekin kayak rumput bergesek-gesek gitu. Terus ada mulai yang kayak gerasak-gerusuk gitu teman-teman. Gue bahkan sekarang merinding teman-teman ya. Jadi ada yang kayak geser-geser, ada pokoknya berisik banget lah di sebelah kanan itu. Bagian kanan itu memang dia tanaman-tanaman gitu ya, pohon-pohon gitu ya guys, ada kayak semak-semak gitu. Ada yang berisik-berisik. Nah Bambang bilang bisik ke gua, Kyong, gua ngeliat di sana ada siluman kucing deh katanya. Gua bilang diamin aja, udah nggak apa-apa, santai aja. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi tuh guys. Lanjutlah ngobrol-ngobrol lagi. Mulai tuh guys, mulai diganggu-ganggu tuh. Under yang di sebelah gua, dia bilang gua seumur hidup belum pernah diganggu katanya. Nantang guys, nantang. Jadi pas dia lagi posisi kunci stang tuh begini guys ya. Dia terbahan di meja karena udah habis minum, jadi dia tepar di meja. Dia langsung nengok gini guys, nengok ke gua. Kyong, lu ngapain bisikin gua? Siapa yang bisikin lu? Gua denger ada yang gituin dia teman-teman. Ada yang deket banget sama kuping dia. Dan bahkan gue sendiri juga waktu itu siang bolong pernah gitu juga teman-teman. Pas lagi ngobrol-ngobrol santai di kiri gue gitu teman-teman. Wah itu aneh banget ya teman-teman. Jadi habis itu udah selesai ada yang gitu. Nah giliran kita ngobrol-ngobrol, cewek yang di paling ujung sana temannya si Matt itu mulai diganggu tuh teman-teman. Mulai ada suara orang suara orang begitu kan. Suara yang itu gue tidak dengar, tapi 4 orang dengar teman-teman ya. Matt, temennya, Kenny, Grace sama Jod, 5 orang dengar suara orang gitu teman-teman. Suaranya kenceng banget. Mulai merinding teman-teman. Jadi kita mulai nggak ngomongin mistis lagi, kita nggak mau ngomongin lagi, kita mau ngomong yang santai-santai saja. Nah dilanjutlah dengan minum santai, nggak ada problem, kita ngobrol-ngobrol kayak biasa teman-teman. Terus habis itu si Kenny yang duduk di paling ujung sana, jadi posisinya tuh gua, Under, Matt, temennya, Bambang, seberang gua Bambang, Grace, Jod, sama Kenny paling ujung teman-teman. Nah Kenny pas lagi minum santai, tiba-tiba dia langsung teriak, nggak mau, aku nggak mau. Kenapa lu? Kita tanya kenapa? Ada yang ketawa di kiri gua, dia ketawain gua kenceng banget katanya gitu. Wah itu langsung semuanya jadi benar-benar merinding banget teman-teman ya. Karena itu serem banget. Dia diketawain teman-teman.
ada orang ketawa kenceng banget di kuping kirinya. Serem. Wah, gue sampai sekarang gue merinding. Gue nggak berani cerita ini sama sekali karena itu menakutkan ya. Dan kita menghormati juga siapapun dia, apapun makhluknya. Kita tetap menghormati bahwa kita di sana hanya menumpang saja. Kita nggak punya niat jahat. Kita cuma sewa villanya cuma untuk berlibur saja, teman-teman ya. Nah, itu dari sana. Besokan harinya, pas kita udah sampai di bandara, kita baru mulai cerita-cerita. Ternyata udah lama Grace juga udah ngerasa paling nggak nyaman kalau dia nginep mandi, karena kamar mandi yang di bawah itu di pojok, itu paling nggak enak karena hawanya dingin banget, aneh banget, kayak ada yang melototin. Terus juga yang lain-lain juga ngerasa nggak berani. Jadi kamarnya kan ada 5 guys. Pas kita datang kan kita mendadak ya datang ke sana ya. Itu 2 kamar di atas itu kosong, teman-teman. Ada 3 kamar di atas, 2 kosong, 1 berisi. Nah yang 2 di atas tuh cewek-cewek, padahal pemandangannya paling bagus ya di atas sana, tapi cewek-cewek nggak berani guys. Pada ngerasa merinding, ada yang bilang merinding lihat lukisannya, ada yang merinding karena lihat apanya, suasananya, karena malam udah gelap banget. Jadi kamar di atas tuh kosong, nggak ada yang berani untuk tidur di atas, teman-teman ya. Bahkan mereka cewek-cewek memilih untuk tidur di ruang tamu, tidurnya di sofa. Bayangin, saking takutnya nggak berani tidur di atas guys, nggak mau tidur di kamar, nggak mau tidur di ranjang, tidurnya di sofa, teman-teman ya. Baru mulai cerita bahwa mereka udah merasakan keanehan dari hari pertama, teman-teman ya. Ternyata villa yang di sana itu, padahal tuh lingkungan sana tuh rame banget, teman-teman ya. Mulai rame banget, dan setiap kali kalau kita buka tape ya, jadi kayak speaker bluetooth, buka lagu-lagu dance gitu, setiap hari itu pasti ditegor terus sama security-nya. Padahal di samping-samping itu mereka ngerti lah, villa di Bali itu kan pakainya buat party ya, buat dance, buat dugem, buat apa. Itu selalu ditegor sama security-nya, pada bilang jangan berisik. Dan memang pada saat itu gue ngerasa juga bahwa orang di sana tuh nggak suka berisik. Mereka suka ketenangan, nggak suka diusik dengan keributan, teman-teman ya. Nah, udah habis dari itu baru mereka mulai cerita-cerita panjang lebar tentang itu. Memang menakutkan, mereka juga takut, merinding. Dan ya untungnya kita udah nggak di sana lagi, kita udah pulang. Kita udah pulang dengan selamat, kita nggak ganggu siapapun di sana. Meskipun ada beberapa yang diganggu juga, tapi sekarang udah aman, teman-teman ya. Jadi intinya cerita yang bisa gue sampaikan, dalam waktu 3 hari berturut-turut itu sudah banyak banget pengalaman mistis yang dialamin oleh teman-teman gue. Dari mereka tidak percaya menjadi percaya, gitu teman-teman ya. Kalian bisa konfirmasi cerita ini sama Bambang boleh, sama Under boleh, sama Jod boleh, sama Grace boleh, sama Matt pun boleh, karena mereka yang ngalamin, teman-teman ya. Nah demikianlah teman-teman, podcast ini gue bikin karena ceritanya cuma sampai sana aja, karena kita cuma beberapa hari di sana dan gangguan yang kita alami sudah begitu-begitu aja, teman-teman ya. Sudah habis cerita gue di podcast kali ini yang kita baru saja alamin, pengalaman kita, challenge kita ke Bali. Sudah kalian bisa tonton di YouTube. Juga podcast ini juga bisa kalian tonton di YouTube. Jangan lupa untuk di-share, like, dan komen apakah kalian pernah merasakan hal yang sama selama di Bali, atau di hotel manapun, atau di tempat manapun kalian pernah pergi yang bukan punya kalian ya, teman-teman ya. Kalian bisa sharing di bawah, tulis komennya di bawah. Tentu saja jangan lupa like, share, komen, nyalain loncengnya, karena setiap kali lonceng itu penting banget. Setiap kali gue live streaming, setiap kali gue upload konten, itu penting supaya dapat notifikasinya ke kalian. Seperti kalian tahu sekarang tuh YouTube susah banget notifikasinya, dan kalian bisa bantu dengan jumlah like meskipun kalian nggak bisa donasi ya. Atau kalian bisa beli baju buat lebaran. Ini baju bagus banget, gua nggak bohong, ini baju bagus banget, lucu banget, dan kelihatan keren. Oke teman-teman, sampai di sini dulu jumpa kita pada hari ini. Semoga kalian terhibur. I will see you in the next video. Dadah.